kan saat ini belum dipercaya istilahnya ngeluarin anak dari rahim IP segala macam. Pernah nggak kepikiran buat adopsi anak gitu? Wangkong matan kopi sareng Kang Opa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, teman-teman. Kali ini gue kedatangan seorang perempuan. Iya, perempuan. Dia nggak. Seorang perempuan nih, pertama kalinya gue ngedatangin tamu. Seorang perempuan yang pengen gue ajak ngobrol-ngobrol, pengen gue ajak sharing. Pastinya siapapun yang gue undang ke sini mempunyai cerita menarik di kehidupannya masing-masing. Oke. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Aduh. Ini panggilnya apa ya? IP ya? IP ya? IP aja. Oke. Ini TIP ini waduh, ini udah beberapa minggu yang lalu gue udah sempet call. Iya. Ada waktu kapan nih buat ngobrol-ngobrol segala macem. Nah akhirnya alhamdulillah hari ini kita berdua bisa ketemu dan ngobrol. Apa kabar TIP? Alhamdulillah baik. Ya. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Suami sehat? Suami sehat. Ikut nggak di hari ini? Enggak. Aduh, Bukan, saya sendiri kesini. Oh gitu, sayang banget. Tadinya Biasa. suami juga pengen ngobrol-ngobrol dulu nih. Biasa sibuk lah. Kalau misalkan dia kan kerja juga, dan itu kan kebetulan kerjanya bukan kayak kita karyawan, dia di outdoor gitu kan, di luar. Dia kerjanya yaitu kadang kalau lagi ada borongan, ya dia kerja gitu. Kalau misalkan lagi nggak ada kerjaan, ya paling apa aja sih. Yang penting dia halal punya tanggung jawab lah buat iya. keluarga di rumah lah ya. Sekarang lagi sibuk apa ini sekarang TIP ini? Ya kalau saya sih seharian ini ya kerja gitu kan. Di samping kalau lagi nggak ada kerjaan, kalau misalkan saya lagi libur atau apa, paling saya sibukin dengan gym. Oh, nge-gym. Iya, betul. Oke. Ini nge-gymnya mau gedein otot atau nurunin berat badan atau apa nih? Apa tujuannya? Sebenarnya sih dalam ini pengen ngurusin badan. Cuman selama ini tapi kok badan saya nggak kurus-kurus gitu. Itu kalau orang Portugis tuh manggilnya sabar tuh. Iya. Segala badan. Baru segala-galanya ya. Oh gitu. Jadi tujuannya pengen ikut gym ya, paling nurunin berat badan lah ya. Nurunin berat badan sih tujuannya. Tapi targetnya nurunin berat badan tercapai nggak tuh? Awal-awal tercapai. Saya sempet sampai 13 kilo Turun. kan. Oh lumayan dong 13 Ya, kilo. cuman dengan berjalannya waktu tapi kok kalau kelihatan kurus tuh kayaknya kurang menarik gitu. Oh gitu. Atau memang suami emang nggak suka kurus kali suami? Iya, kebetulan lagi dia kurang suka yang terlalu kurus. Jadi ya udah saya gedein lagi aja. Oh gitu. Yang penting di rumah. Iya. Ya, kan tujuannya juga misalnya mempercantik diri kan buat yang di rumah kan. Iya. Iya nggak? Oke. Jadi kan tadi nge-gym, kerja gitu. Nah, sekarang kerja di bidang apa nih? Saya di bidang makanan sih. Oh, F&B ya. Iya, bidang makanan ya, kayak misalkan ada restorannya untuk roti. Di bagian apa nih? Saya bagian di produksi. Oh, di produksi. Iya. Oh. Pasti di usia TP sekarang pengalaman kerja udah banyak dong. Udah ada beberapa tempat kerja yang pernah IP kerjakan dong. Dari pas lulus sekolah itu saya udah kesana kemari ya, apalagi dari pas lulus kerja terus pengalaman jadi SPG. Oh, SPG pernah. Terus waktu itu sempat jadi caddy. Oh, pernah juga. Cuman 2 bulan waktu itu caddy. Terus di Jakarta saya setahun. Gitu. Terus balik lagi ke Bogor ya. Oh gitu ya, orang Bogor ya, balik ke Bogor lagi ya. Balik lagi ke Bogor aja. Oh jadi sempat di apa? Oh, SPG ya. SPG, tapi nggak tahu sih, Ima menurut kacamata gua aja kali, nggak tahu bener apa nggak nih. Bukannya SPG itu kan istilahnya, tapi nggak semua SPG, tapi emang kebetulan gue ngeliat SPG ada yang pakaiannya yang ekstra ketat gitu. Terus apa istilahnya
Oh ya kelihatan harus tampil cantik lah gitu. Nah IP salah satu SPG seperti itu, maksudnya gimana tuh? Kalau IP sih tergantung produknya Pak. Jadi kalau misalkan untuk produk kecantikan di EB itu memang harus Diwajibkan dituntutan, harus. tuntutan dari kerjaan itu seragam kadang agak terbuka sedikit, Oh. tapi sopan. Oke. Kalau kebetulan saya waktu itu SPG produk makanan. Oh, oke. Oh, Jadi itu nggak produk makanan. terlalu terbuka banget. Nah itu tuntutan kalau untuk masalah kayak ya customer yang ini mah lumrah ya, Iya. nggak terlalu ini banget. Tapi SPG yang di stay di mall atau yang apa jalan keliling atau segala macam? Saya stay di mall. Oh, bukan yang mobile gitu jalan, bukan. Oh, yang stay di mall. Stay di mall. Nah, kalau SPG di mall gitu ada orang yang ya istilahnya ada laki-laki yang godain gak sih, genit atau segala macam gitu? Ada aja sih Pak. Oh, ada aja ya? Ada ya? aja. Ya kadang yang kalau tergantung orangnya ya. Kalau misalkan kita nawarin barang gitu kan, nawarin barang, terus kadang suka minta nomor HP. Dulu kan lagi zamannya BBM tuh ya, ada minta nomor PIN atau apa. Iya benar PIN. Gitu. Cuman ya Tahu nih pada ngalamin kan ada di PIN. Oke. ada nomor PIN gitu kan. Saya pikir buat apa gitu kan. Jadi ya saya cuman Ya, tuntutan pinter-pinter kerjaan ngawasin aja segala macam, sih. ya. Kalau emang mau atau itu gampang, cuman mikir saya kan kerja, Iya, bukan iya. mau cari apa-apa. Nah itu posisi yang di pas jadi SPG itu udah nikah apa belum? Belum, Oh belum. waktu itu. Oh gitu. belum nikah, jadi Oh, belum masih nikah. bebas ya, jadi Jadi- masih Jadi ya. tidak ada harus ada perasaan yang dijaga juga ya untuk bebasnya gitu ya. Oke. Sambil minum, TP santai aja. Iya, makasih. Itu udah pernah di SPG terus tadi sempat di Jakarta 1 tahun, jadi sempat dengar di kerja di Di salah satu klinik satu klinik. daerah Oh. Cikini. Oh di klinik ya. Ya, 1 tahun, 11 bulan lah, 11 bulan lebih. Oh Hampir kerja 1 situ. tahun. Cuman tadinya awalnya saya bolak-balik Bogor, Jakarta, tapi pikir capek ya, jadi saya sana ngekos aja. Terus setelah kerja di klinik 11 bulan, akhirnya balik lagi ke Bogor. Balik lagi ke Bogor Oke. karena ya udahlah capek, saya jauh dari orang tua, begitu kan. Jakarta itu gaya hidupnya ya Pak, Lumayan sana ya. tuh, kalau kita nggak ada Kosan juga mahal kan, kontrakan segala macem. kosan tuh dulu lagi zamannya 800 itu tuh paling murah. Tahun berapa itu 800.000? 2013. 2003 berapa? 800.000 cukup tinggi lah. Iya. 2013. Tapi kalau di sana tuh katanya murah. Oh. Ya 800.000 tuh. Tapi seimbang dong sama pendapatan sama income-nya? Seimbang dong? Seimbang, Oh. cuman ya kita kan pengeluaran sehari-hari tuh Lumayan ya? lumayan, apalagi kan jauh dari orang tua, kita makan cari sendiri gitu. Terus apa-apa biaya hidupnya ya lumayan lah. Iya. Itu 2013, itu belum nikah tuh? Belum. Nikah emang tahun berapa? 2014. Nikah tahun 2014. Oh berarti setelah dari situ tahun depannya married? Ya, betul. Oh oke. Suami orang Bogor? Orang Bogor asli, daerah Bogor Barat lah. Oh dari Bogor banget. Oke 2000. Jadi TIP married 2014. Iya. Ketemu suami di mana tuh? Itu di pas lagi jadi SPG juga di salah satu swalayan daerah Bogor. Oke. gitu kan. Awalnya sih apa ya, nggak sengaja, dia kebetulan lagi training di situ. Itu juga baru ketemu aja, belum sempat sampai sejauh itu kan, baru ya se-hello gitu. Iya. Namanya satu toko gitu kan. Terus selang 3 bulan itu kan dia dipindahin, tapi nggak taunya saya juga pindah ke tempat itu, tapi cuma seminggu. Oh. Dari situ ya dulu zamannya masih Facebook ya, belum ada BB gitu. Oke. Ya kita ya di Facebook saling inilah, Saling kalau nyapanya di Facebook lah saling ya. nyapa, komen atau apa gitu. Di situ tuh agak deket-deket aja gitu. Oh Terus gitu. sih waktu saya masih dikenal suami juga, lagi masih pacaran sama yang dulu. Oh jadi nikah sama suami yang sekarang. Oh dulu tuh pas kenal tuh statusnya lagi pacaran sama orang lain. Oh. Sayangnya gitu. Hmm. Awalnya dia teman curhat. Oh, nah itu tuh teman-teman tuh kadang-kadang memang curhatnya sama lawan jenis lah. Itu nah kalau pacaran, ya kan laki perempuan, terus salah satu dari mereka curhat sama lawan jenis lah, itu jadinya sama yang
Dicurhatin yang tuh ya. dicurhatin, betul. Nah, ini pelajaran nih, makanya jangan jual sembarangan. Tapi kalau emang jodoh baru bilang apa? Iya, betul. Oke. Jadi tahun 2014 married, terus sekarang udah punya anak berapa Ipe? Kalau untuk anak sih saya belum punya. Oh. Oke. Ya, mungkin sama Allah belum dikasih kepercayaan ya Pak ya. Saya nikah sekarang udah hampir 8 tahun. Oh, 2014 married, Iya. sampai sekarang belum punya. Belum punya. Oh, oke. Sorry Pak ya. Iya, nggak Oh, apa-apa. belum punya anak. Iya. Itu sorry, belum boleh tahu apa kenapa mesti kira-kira belum punya anak, apakah ada something atau apa gitu? Kalau untuk something sih saya sebenarnya Udah sempet cek juga dong udah maksudnya? Oh. saya udah kemana-mana ya Pak ya. Saya kata orang kesini udah saya Ikutin, lakonin oke. gitu kan. Terus sampai medis, sampai alternatif, diurut kayak gitu sudah saya lakonin. Oh, udah ya. Tapi kalau secara medis saya sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Oke. Suami dan saya pun nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nggak ada. Cuman mungkin belum dikasih kepercayaan aja sama Allah gitu. Saya kalau dibilang capek, ya sebenarnya capek. Harus istilahnya berjuang gitu. Tapi saya mau gimana? Saya kan pengen dapat keturunan gitu loh Pak. Jadi nggak ada yang namanya kata capek lah tuh nggak ada. Jadi sampai detik ini masih tetap usaha lah ya? Ya masih tetap berusaha. Jadi walaupun gimana caranya, sampai ada yang nyaranin bayi tabung atau apa kan sekarang Bayi tabung lumayan tuh, biayanya lumayan tuh. Makanya, bayi tabung tuh saya pikir untuk yang punya uang banyak ya. Kemarin juga sempat konsul ke dokter kalau untuk bayi tabung berapa, ya di atas 100 apa kata saya gitu. Iya. 100 juta uang dari mana gitu kan, dari ya kalau untuk saya uang segitu daripada itu dengan Ke hal yang istilahnya lebih penting kasarnya lah ya. beli rumah atau beli apa gitu. Tapi kalau untuk sama Allah dikasih rezeki ya nggak masalah, saya akan coba gitu. Oh, jadi selama kurang lebih 8 tahun married belum dikasih kepercayaan ya punya anak, terus usaha IP yang tadi udah sempat disampaikan ke saya tuh udah sempat naik, sempat program hamil segala macam, udah sempat juga. Udah, kalau dibilang saya udah program kata dokter harus turunin berat badan itu, makanya kemarin saya nge-gym kan gitu. Oke. Tadinya Itu salah satu saran dari dokter ya. dulu tuh kan saya gemuk sampai hampir 80 kilo. Sekarang berapa kilo? Sekarang sih 67. Oh, itu tuh gemuk banget Iya ya. gitu, hampir 80 kilo dulu. Terus sempet konsul ke dokter, katanya dokter keberatan badan katanya, coba aja diet. Ya udah, kebetulan ada teman juga kan di tempat fitness, coba aja lu fitness kayak gitu. Siapa tahu dari situ saya bener-bener diet ketat tuh Pak, sampai angka 58. Oh, sempat nyampe ke 58. Dari 67 sampai ke 58. Target saya sih 55 kilo waktu itu. Cuman stuck di situ tuh karena down kan, langsung sakit waktu itu karena drop badannya. karena nggak ada asupan karbohidrat waktu itu. Oh, jadi emang kamu diet juga berarti? Diet, saya dietnya bener-bener no karbohidrat. Oh, gitu. makan buah, sayur berarti kayak gitu. Buah, sayur, kayak sayuran direbus atau apa. Sempet turun, cuman ya itu sayangnya jadi ngedrop. Gitu. Jadi udah cukup banyak lah usaha kayak buat Kalau bisa dibilang- punya anak lah ya. Terus ini nggak sempet nggak kepikiran, kan saat ini belum dipercaya istilahnya ngeluarin anak dari rahim IP segala macam, pernah nggak kepikiran buat adopsi anak gitu? Maksudnya kan ada juga istilah pemancing atau segala macam gitu, pernah nggak kepikiran buat adopsi anak gitu? Ada, pernah. Pernah ngobrol gitu, komunikasi sama suami? Pernah. Cuman kan suami pernah bilang gini, kalau emang mau ngadopsi anak ya silahkan, tapi harus salah satu dikorbankan. Maksudnya? Ya saya berhenti kerja. Oh, oke. Gitu. Oh iya dong. Saya berhenti kerja, fokus ngurus anak itu. Nah, saya pikir lagi kalau misalkan saya berhenti kerja, nah ini anak kan bukan dari rahim saya, berarti saya nggak ada ASI, gitu kan? Otomatis saya susu formula. Masih ke biaya lagi larinya. Iya, pasti kan mikirnya ke biaya lagi. Saya bilang lagi ke suami, ya udah deh, nanti aja, belum siap. Ya, Sebenarnya saat kalau ini. untuk adopsi ada aja gitu ya. kan. Istilahnya kamu mau nyari di panti asuhan atau apa juga ada.
Cuman ya itu secara finansial harus siap gitu betul. kan. Terus ada yang harus dikorbankan, yaitu saya harus Karir kamu, kerjaan segala gitu. macam ya. Terus saya sehari-hari di rumah, apa saya bisa gitu, Iya, biasa iya. kerja di rumah gitu. Ya masih dipertimbangkan Iya, lah iya, iya. untuk hal seperti Tapi Ipe sendiri ada saudara atau ponakan anak kecil gitu segala macam. ada ponakan. Jadi udah cara ngasuh atau mesti apa ya istilahnya ngurus anak tuh sebenarnya Ipe udah ada gambaran atau udah ada bayangan dong ya, maksudnya gini pasti begini. Ada, jadi makanya saya kan banyak belajarnya tuh bukan dari orang lain, dari teori ya. Saya udah lihat sendiri gitu kan, ponakan punya anak atau enggak kakak saya punya anak, dari bayi sampai sekarang gede itu saya udah tahu gitu. Yaitu kalau ngurus bayi itu seperti ini. Nah terus kalau anak rewel atau apa gitu kan ya, saya juga masih berpikir apa saya siap seperti itu gitu kan. Kalau untuk hati sebenarnya pengen, dari hati kecil saya sebenarnya pengen punya anak gitu kan. Tapi pengen yang dari rahim saya sendiri gitu. Iya. Nah, kan istilahnya tadi Ipe juga udah usaha, udah program hamil, dia tadi medis alternatif, ya kan, udah coba lah. Nah, pertanyaan saya, ini enggak Ipe sempat mikir gini nggak sih, maksudnya Allah belum mempercayakan seorang anak ke saya dilahirkan dari rahim saya karena satu hal dan lainnya, misalkan ada dosa-dosa di masa lalu atau apa, pernah nggak kepikiran apa karena gue begini ya gitu, pernah nggak begitu? Ada. Karena hal apa itu? Ya mungkin saya dulunya sempat ini sama orang tua ya, ibaratnya lagi masa muda lah ya Pak ya, lagi masa muda kan mungkin susah diatur. Ya dari situ saya nggak menurut omongan orang tua. Jadi penyesalan itu ya pas di belakang lah Pak ya. Cuman dibalik lagi ya saya harus introspeksi diri lah Pak. Istilahnya gimana ya? Aduh, jangan nangis dong. Aduh, nggak maksudnya kalau saya nggak ada ingat tisu lagi. Lu pakai flanel aja gitu. Nggak ada tisu, di sini nggak ada tisu. Oke. ya kalau ingat, kalau udah ngomongin orang tua tuh kayaknya gimana gitu loh Pak. Ya saya sampai sekarang kan belum bisa bagain, apalagi sekarang tinggal bapak ya. Oh, ibu udah Nggak ada. Ya itulah penyesalan terbesar saya gitu. Pada saat balik masih ada posisi? Ada, Oh, ada. masih ada tuh. Jadi di saat saya seperti ini, ibu udah nggak ada kan, sosok ibu tuh temen curhat Betul, kita. jadi nggak ada yang buat ngadu apa segala Iya. macam di saat kita lagi dihadapi satu masalah besar, kecil segala macam, Iya, jadi nggak ada betul. tempat ngadu ya. Ya makanya di sini tuh apa ya, kalau udah ngomongin orang tua tuh saya nggak kuat gitu. Iya. Oke lah, saya juga nggak mau bahas soal itu lama-lama. Saya juga nggak mau ngebawa Ipe ke dalam kesedihan segala macam. Jadi intinya menurut Ipe, dengan Allah yang saat ini belum percaya sama Ipe tuh salah satu penyebabnya mungkin ya dosa-dosa Ipe di masa lalu ke orang tua, mungkin gitu Iya, ya. Bisa mungkin dibilang saya begitu sih lah ya. berpikir seperti itu ada. Tapi kamu udah ada upaya apa buat istilahnya minta maaf ke orang tua, Ada. istilahnya diminta keriduan atau keikhlasan, didoakan supaya kamu semoga cepat ngomongan sebelum kamu udah ada usaha gitu minta Ada maaf usaha. Ya itu kebetulan pas saat ini ibu kan udah nggak ada. Sebenarnya saat seperti ini tuh saya pengennya tuh ibu, sosok Mati, ibu ya. kan yang bener-bener, kalau untuk bapak kan nggak seperti kayak ibu gitu ya. Ya saya sih tiap hari juga kalau misalkan saya sholat apa gitu minta maaf sama ibu gitu ya. Cuman ya minum ya Pak. Silakan. Duh, menarik ya. Emang sih cerita atau pengalaman seperti ini juga bukan TIP sendiri lah yang ngalamin, banyak juga lah ya. Tapi memang masing-masing orang kan beda cara menjalani, beda cara usahanya gitu. Nah jadi saya sih sejauh ini ngelihat dari cerita TIP ini ya salah satu perempuan yang cukup sabar dan kuat lah menurut saya gitu. Terus nah untuk dari sisi suami sendiri nih, dia salah satu suami yang penuntut gak sih? Pokoknya lu harus punya anak, kalau enggak gue begini gitu gak sih?
Alhamdulillah, Enggak saya ya? nggak Enggak ya? sama sekali nuntut apa-apa. Istilahnya dia juga mengerti. Ini kan bukan kehendak kita ya, bukan maunya kita. Kan kalau untuk masalah keturunan kan nggak seperti kayak kita beli barang di toko lain nggak ada, di toko ini ada gitu kan. Tapi alhamdulillah sih saya nggak pernah nuntut apa-apa. Jadi nggak harus gimana gitu. Jadi kita jalanin aja, walaupun Allah udah kasih kepercayaan, ya alhamdulillah syukur gitu kan. Cuman kalau yang ya kalau belum ya gimana lagi Iya, gitu. iya. Oke lah, udah kita lewatin ini, kita udah gak usah sedih-sedihan lagi. Iya. Nah, sekarang kan Ipe sama suami udah jalan 8 tahun nih, ya kan. Ipe itu pernah nggak diceritain, maksudnya si suami itu nyampein gitu ke Ipe sendiri? Manggilnya apa ke kamu dia? Abi. Oh, terus kamu terus suami kamu manggil kamu? Enggak. Oh, enggak gitu misalkan. Jadi si sosok Ipe ini di mata suami sosok seperti apa sih di mata? Pernah nggak nyampein ke kamu? Kamu tuh kayak gini orangnya, makanya aku gini. Pernah nggak dia ngomong gitu ke kamu? Pernah waktu awal nikah ya. Lagi Maksudnya kadang saya ngerasa kok bisa gitu. Kok bisa sih dia milih saya gitu. Kok dia mau sama saya gitu. Oh, kamu sempat nanya gitu. Akhirnya Sempet. ngutarain tuh. Ya ngutarain kalau aku tuh kalau itu orangnya apa adanya. Oke. Nggak pernah neko-neko, nggak pernah kayak mungkin cewek-cewek lain Ada kayak beberapa lah gitu ya. gitu nggak. Bukan tipe penuntut lah kamu juga. Nah, jadi kalau dibilang cuek ya memang saya tipikal orang cuek. Cueknya bukan berarti cuek nggak peduli ya Pak ya, maksudnya ya gimana nanti gitu. Jadi ya gitu aja. Apa kata dia sih orangnya supel, jadi kayak gitu. Ya kadang cerewet juga ya. Wajar ya kalau perempuan cerewet gitu ya Pak. Tapi memang yang saya tahu perempuan dilahirin udah punya keharusan 3 tuh. Cerewet, cerewet, curigaan, mata duitan. Nah itu perempuan tuh begitu tuh. Jadi memang sebenarnya cewek itu bukan apa ya, realistis kali ya. Jadi bawel cerewet tuh ya, terus curigaan sama mata duitan. Ya. Perempuan tuh begitu rata-rata. Setuju gak? Setuju. Tapi kan mata duitan juga. Tapi mata duitan, lihat, artinya bukan mata duitan yang gimana gitu, mata duitan yang realistis, makanya saya bilang mata duitan maksudnya biasa abis nih. Iya. Ya. Apalagi hayam, ya hayam dahar pas segala macam gitu kan kalau di sana gitu ya, maksudnya Kebutuhan rumah. lokri, gitu ya, itu mah kebutuhan buat di rumah tangga. Jadi memang mata duitan dalam arti ya begitulah, karena jadi kalau misalkan suami malas-malas gawe ya ngalumbuk kowe gitu tah sare gitu ya. Nah itu pasti istri ngebawelin. Nah, itu maksud saya mata duitan tuh maksudnya begitu. Nah itu realistis lah, perempuan memang kan laki-laki itu tugasnya udah menyediakan apa yang seharusnya kita sediakan ya. Pangan, papan, sandang, pangan, papan. Nah, itu memang harus tercukupi di sebagai kebutuhan. Jadi tadi Ipe itu sosok yang supel lah, kalau kayak saya rangkum supel terus apa adanya gitu ya. Nah kalau si suami Ipe sendiri di mata Ipe sosok yang seperti apa sih di mata Ipe? Kalau suami juga sama sih orangnya supel juga gitu kan, nggak banyak nuntut, apa adanya. Istilahnya kita dalam rumah tangga mau punya nggak punya syukuri aja gitu, nggak harus gimana gitu. Saya tuh harus kamu di rumah harus dandan seperti ini gitu, kamu kalau ini seperti ini, nggak pernah sih dia. Yang penting sopan ya, kalau misalnya cara berpakaian gimana gitu, terus cara bicara gitu kan. Kalau di luar tuh nggak boleh begini, cara duduk apalagi ngomong kasar gitu. Kalau untuk saat ini sih istilahnya apa ya, suami tuh ya ibarat kayak sahabat lah ya. Apalagi belum itu ya, jadi akhirnya berdua terus gitu kan. Kemana-mana berdua jadi kayak pacaran aja gitu. Nah ini duaan terus nih. Nah ini kan ya ini mah sama-sama udah berkeluarga, jadi gue pikir ya ini pertanyaan wajar nih. Nah Ipe kan pasti
frekuensi pertemuannya sama suami ketemu setiap hari kan? Itu suami bukan yang pulang 3 hari sekali, seminggu sekali, bukan kan? Enggak, Tiap hari. tiap hari Oke. pulang. Kan ya mohon maaf sebelumnya kan Ipe juga belum punya anak lah, akhirnya tidak ada kesibukan ngurus anak segala macam. Nah, kalau boleh tahu seminggu berapa kali nih sama suami? Iya dong, ya kan kalau saya sama istri karena udah punya anak kan, ya kayak nyuri waktu, jam tidur nih, ya kan gitu segala macam. Jadi harus banyak yang harus dipikirin, harus gimana segala macam. Nah kalau Ipe sendiri kan isinya nggak keganggu sama hal seperti itu kan, maksudnya berapa kali di dalam seminggu nih? Iya, di mana ada kesempatan aja ya. Iya gokil. Bacot. Terus punya nggak sama suami tempat favorit? Ya, tempat favorit, spot-spot yang gue senangnya main di sini nih. Punya nggak? Kalau saya sih masih punya. Punya nggak? Punya. Boleh di sini nggak di tempat spot atau favorit? Apa di bagian apa? Kalau di sebelah mana nih? Gitu? Bukan kafe sih, saya adanya di daerah pegunungan ya. Oh. Daerah Ciapus itu. Oh. Yang kalau sekarang lagi tren-tren apa? Pura ya, Pura Oh, Bali Pura. itu. Oh iya Pura, tahu. Ya, itu kan Pura. agak cuacanya lumayan agak dingin ya. Oh. Begitu kan nggak banyak orang-orang nongkrong atau gimana gitu. Kalau dari dulu pacaran sih di situ. Pacaran di situ. Nggak, ya ibarat cuman ngopi doang gitu. Tapi kalau lagi zaman pacaran kan ngopi gitu aja kayaknya rasanya Happy gitu. bahagia gitu, apalagi kan sama pacar gitu. Iya. Gitu aja sih tempatnya, nggak harus yang mewah atau apa. Nggak Jadi, perlu. Intinya Ipe maupun suami bukan tipikal penutup ke pasangannya. Maksudnya bukan di Ipe pun begitu, suami pun begitu ya, intinya begitu ya. Oke, kayaknya sih sebenarnya sih masih seru ya obrolan kita ini. Cuman tadi juga Ipe sempat ada sedih segala macam, dan sebelumnya juga sebelum kita ngobrol saya juga udah sempat izin juga, maksudnya coba izin sama suami boleh nggak kita ngobrol-ngobrol di sini segala macam gitu. Dan alhamdulillah suaminya ngasih izin dan akhirnya kita ada di sini gitu. Oke, kemungkinan obrolan kita sampai sini dulu aja sementara. Mungkin kapan-kapan Ipe bisa main lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, dan mudah-mudahan kedepannya pada saat Ipe ngobrol lagi di sini Ipe udah gendong bayi. Amin Ya. Jadi pada saat Ipe saya call ngobrol lagi nanti kapan-kapan, udah digrecokin bayi. Ya jadi nanti pas lagi break dulu apa monyet. Anak saya soalnya kalau pengen nenek monyet gitu, jadi break dulu, ngasih ASI dulu segala macam, mudah-mudahan gitu Pak ya. Dan juga minta doanya buat teman-teman. Kita kan istilahnya punya kewajiban juga antar sesama buat ngedoain yang baik-baik ke sesama manusia gitu. Jadi mudah-mudahan TIP ini kedepannya sudah dipercayakan sama Allah Subhanahu Wa Taala buat punya keturunan dalam waktu dekat ini. Amin. Dan terus saya lagi. Amin. Dan ke depannya IP harus tetap gencar berjuangnya, semangat terus, yang pantang menyerah, dan jangan sampai jadi alasan buat yang negatif lah, sama ngelakuin hal negatif segala macam. Oke, gitu aja. Thank you ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.